Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Cahya Kamila dari Prodi PGSD dengan NIM H2410500. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang berada di MI Al Khairiyah, yaitu mengenai strategi atau motivasi belajar pada siswa. Baik, di sini saya sedang bersama Ibu Lisnawati sebagai guru di MI Al Khairiyah. Baik, Ibu bisa perkenalkan diri. Saya Ibu Haja Lisnawati dari MI Al Khairiyah. Saat ini saya mengajar kelas 6 sebagai guru kelas. Dan terima kasih atas kunjungannya untuk mewawancarai saya sebagai pendukung mata kuliah. Baik, Ibu izin bertanya sebelumnya. Dekatnya semester 2 ini, apa strategi yang ingin Ibu lakukan di semester 2 ini untuk meningkatkan prestasi siswa di kelas ini? Oke, di kelas 6 ini ya karena banyak beragam ya beberapa faktor anak yang ada di individu masing-masing anak siswa peserta atau peserta didik. Jadi saya selaku wali kelas mempunyai strategi ya, yaitu strategi motivasi supaya prestasi anak terus meningkat, baik di dalam kelas, di dalam pembelajaran maupun dalam proyek-proyek praktek ya. Untuk itu strategi yang saya gunakan adalah strategi reward, karena anak-anak kelas 6 ini kan sedang masa-masanya pubertas, dia mencari jati dirinya, jadi berlomba-lomba untuk mencari prestasi, dan mereka alhamdulillah sangat antusias dengan strategi yang saya berikan, sampai saya di kelas itu memasang atau mempersilahkan untuk anak mengisi how many star can you go, berapa banyak bintang yang dapat kamu raih, baik di bidang pelajaran maupun keterampilan maupun sosial, keagamaan ya. Jadi mereka terpacu. Dengan demikian otomatis nanti prestasinya itu akan meningkat, sehingga mereka terpacu dan senang, mempunyai antusias ya, dan mereka kompak ya. Kadang bentuknya bintang untuk reward untuk pribadi, bintang untuk sendiri maupun untuk kelompok. Dan di semester 2 ini saya sistem belajar di kelas itu dengan denah kelasnya itu di kelompok-kelompokan ya. Di sini ada 23 siswa, saya bagi 4 kelompok, dan di satu kelompok itu ada yang 6, ada yang 5, dan dicampur putra dan putri, dan mereka saling berkompetisi. Jadi semangat belajar kelas itu hidup ya. Dan saya lihat dari tes formatif belajar, karena setiap bab ini ada tes formatif, jadi nilai mereka itu alhamdulillah jadi ada peningkatan karena terpacu dengan adanya reward bintang tersebut. Bintang itu saya beli dan nanti mereka akan pasang sendiri ya, gitu. Ada lagi, Ibu? Untuk sekarang ini ya, karena penilaian itu tidak hanya dalam bidang pengetahuan, keterampilan juga ya, saya akan mengambil nilai ya. Mereka pun semangat dari keagamaannya mereka, karena kami kan di sini setiap pagi melaksanakan tadarus ya, paling semangat tadarusnya nanti saya akan kasih bintang. Kemudian sholat duhanya yang paling khusyuk, yang paling bagus, tidak bercanda, saya kasih bintang, seperti itu. Dan mereka senang, bersemangat, dan kelas pun jadi lebih meriah. Dan setiap pelajaran kalau saya datang itu, Bu, untuk hari ini kita raih bintang lagi ya, Bu. Oke kelas, kata saya gitu ya. Udah, dan alhamdulillah selama ini prestasi mereka dari semester 1, semester sekarang menginjak ke semester 2, mereka bersemangat. Mudah-mudahan mereka jadi anak yang saleh dan saleha dengan prestasi yang baik. Berarti strategi yang Ibu lakukan itu dengan memberikan motivasi dan reward ya, Bu? Iya, itu yang saya pilih ya.
dan alhamdulillah cocok. Ya. Ya, Oke, baik Ibu, terima kasih waktunya. sama-sama. Semoga apa yang Ibu jalani terus meningkatkan motivasi siswa. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Baik, strategi yang telah dilakukan oleh guru MI Al-Khairiyah yaitu Ibu Lisnawati adalah dengan menggunakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu karena mereka ingin melakukannya, bukan karena tekanan atau pengaruh dari luar. Motivasi intrinsik sangat penting dalam proses belajar karena dapat meningkatkan minat, keinginan, dan kemampuan seseorang untuk belajar secara mandiri. Lalu di sini ada ciri-ciri motivasi intrinsik. Yang pertama, kebutuhan akan pengetahuan. Yang kedua, minat dan keinginan. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kesadaran akan pentingnya belajar. Lalu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Yang pertama, ada kesadaran akan tujuan. Seseorang yang memiliki kesadaran akan tujuan mereka lebih cenderung memiliki motivasi intrinsik. Yang kedua, minat dan keinginan. Minat dan keinginan seseorang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik mereka. Yang ketiga, ada kemandirian. Kemandirian seseorang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik mereka. Yang terakhir, ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Lalu ada strategi meningkatkan motivasi intrinsik. Yang pertama, membuat tujuan belajar yang jelas. Membuat tujuan belajar yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya belajar. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya belajar dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, membuat proses belajar lebih menarik. Membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Lalu kesimpulannya ialah motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu karena mereka ingin melakukannya. Faktor-faktor seperti kesadaran akan tujuan, minat dan keinginan, kemandirian, dan lingkungan belajar dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang. Strategi seperti membuat tujuan belajar yang jelas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya belajar, membuat proses belajar lebih menarik, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Baik, cukup sekian dari saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.